Ada juga pertanyaan dari Provinsi Riau misalnya. Uh, tapi ya itu meragukan karena kakaknya lebih baru. Nah, kita tetap tidak bisa karena di dalam undang-undang kita persyaratan untuk pemilih itu tetap identitas. Walaupun kakak diperbolehkan, tetapi DP4 juga kan berdasarkan dengan KTPL, walaupun ada kakaknya. Jadi kita mendasarkan kepada KTPL-nya sebagai prasyarat. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi indikator bahwa memang masih terdapat warga negara yang potensial tidak dapat memilih dalam pemilu presiden 2009 yang lalu, karena ini putusannya 2009 ya, tidak terdaftar dalam daftar pemilih sehingga diperlukan perlakuan khusus. Nah, pertanyaannya ini 2009 saja dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang seperti ini. Nah, bagaimana dengan 2019 dan seterusnya? Ya, apalagi sekarang yang diwajibkan menggunakan KTPL. Artinya, yang pernah diajukan gugatan untuk KTP yang masih model siap di 2009 ini pun, secara pengadministrasian pun sebenarnya sudah tidak bisa. Nah, sekarang diakomodirnya di mana sih orang-orang yang punyanya KTP lama, tetapi belum merekam lagi KTPL. Nah, itu nanti diakomodirnya pada kalau memang ini ke depan masih ada coklit ya, kita memang sekarang tidak ada form AC untuk yang tidak ber-KTPL. Jadi semuanya akan dimasukkan menjadi pemilih baru. Bedanya pada keterangan itu nanti akan diubah atau ada keterangan SPK. Sudah belum dan keterangan atau suket. Makanya keterangannya SPK. Nah, saya dengar terakhir itu kebijakannya Dirjen Capil dan juga di Sukcapil di seluruh provinsi itu tidak lagi menggunakan suket, tidak lagi menerbitkan suket. Nah, pertanyaannya juga, gimana solusinya kalau misalnya yang bersangkutan itu tidak diterbitkan suketnya, sementara suket itu kalau sesuai dengan putusan MK 2019 itu sebenarnya juga diperbolehkan, karena itu sebagai bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, bukan surat keterangan yang lalu-lalu yang mungkin itu sebagai keterangan domisili. Jadi mungkin kita juga perlu melihat perkembangan di 2020 ini ya. Jadi kalau misalnya Dirjen Capil nggak lagi mengeluarkan suket yang proyeksinya itu memang sudah disediakan untuk belangko KTPL cukup banyak, yang katanya itu mencukupi, ya mudah-mudahan waktunya tidak terlalu lama diterbitkan, sehingga ini bisa dijadikan pegangan untuk para pemilih, terutama di 2020 ini untuk menggunakan hak pilihnya. Ketika dia tidak bisa menunjukkan KTPL. Jadi masih bisa diterbitkan suket. Tapi kalaupun misalnya ternyata bisa cepat untuk penerbitan KTPL-nya, ya saya kira ini akan bagus. Kemudian slide berikutnya, nah agak sedikit bicara konseptual tentang sistem pendaftaran pemilih, karena ada relevansinya dengan apa yang ada di undang-undang. Jadi persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih itu sebenarnya satu-satunya yang terjamin bisa mendapatkan logistik itu ya harus terdaftar di dalam daftar pemilih. Memang kalau tidak terdaftar di daftar pemilih itu tidak secara langsung dapat dikatakan bahwa dia dihilangkan atau kehilangan hak pilih. Kenapa? Karena masih ada kesempatan dia menunjukkan identitas kependudukannya sampai dengan hari H. Kalau memang tidak ada. Nah, tetapi kan itu tadi, memang ada keuntungannya kalau dalam pemilih yang sudah didaftarkan itu dia pasti sudah tahu bahwa hari pemungutan suara dia tidak perlu menunggu jam 12 dan mulai pagi dia sudah bisa menggunakan hak pilihnya karena memang sudah dijamin mendapatkan surat suara. Lain mungkin dengan yang hanya menggunakan KTPL ya. Di peraturan KPU mengenai pungut hitung soal apa namanya? Pemilih yang menggunakan KTPL ini jika di situ kuotanya penuh atau surat suara cadangannya sudah tidak mencukupi, kemudian kan memang direferensikan ke yang lain. Nah, demikian pula sebaliknya jika pemilih tidak terdaftar, mereka pun potensial kehilangan hak pilihnya. Untuk memberikan jaminan, ya satu-satunya memang yang paling ideal dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Nah, standar apa yang dipakai untuk pendaftaran pemilih itu? Nah, kalau Prof. Rahlan itu mengatakan ada dua aspek. Standar kualitas demokrasinya iya, standar kemanfaatan teknisnya juga iya.
Jadi kita nggak bisa ngomong sesuatu yang ideal. Oh iya, pasti kita daftarkan hak pilih. Bukan hanya itu, tapi harus diberikan juga kesempatan kepada masyarakat untuk bisa mengakses atau mengetahui apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Mereka mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Pertanyaannya kemudian memang seperti yang disampaikan Bawaslu mungkin. Kita sedang bersinggungan dengan PP 40 tahun 2019 soal bahwa sekarang kemudahan ini tidak serta-merta bisa kita maknai sebagai semua hal harus dibagikan gitu. Nah, tapi kalau ini harus diketahui oleh penyelenggara pemilu, iya. Nah, sayangnya kan PKPU DPB ini belum keluar ya. 2 minggu yang lalu baru ada rakor online untuk pembahasan, dan kayaknya Jawa Barat nggak ada yang dilibatkan karena hanya 3 provinsi, kita belum tahu perkembangannya. Nah, nanti mentoknya di apa coba akan kita diskusikan di dalam regulasi yang ada di Undang-Undang 7. Lanjut ke slide berikutnya. Oke. Kita ke dari kerangka konseptual, kita ke ini. Standar kualitas demokrasi di dalam daftar pemilih itu aspeknya apa? Kalau aspek standar kualitas demokrasi, ya daftar pemilih itu memiliki 2 cakupan. Pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih, yang tersedia fasilitasnya di dalam pemungutan suara. Kalau aspek kemanfaatan teknis, seperti tadi yang saya sebutkan, dia mempunyai 4 cakupan. Mudah diakses oleh pemilih. Nah, KPU kan sudah punya portal ya, Lindungi Hak Pilihmu, dan sebenarnya itu juga sudah ada aplikasinya, tapi aplikasinya baru dimanfaatkan atau bisa diakses pada saat tahapan. Kemudian mudah digunakan saat pemungutan suara. Ya harus iya gitu. Artinya kalau mudah digunakan itu nggak melulu harus ditanya oleh KPPS, Bapak sudah terdaftar di DPT gitu, terus dijawab misalnya, sudah Pak, saya sudah diberikan C6-nya, tetapi kalau C6 tidak dibawa, kita pun masih memberikan kemudahan lain, yaitu boleh menunjukkan KTPL-nya sambil dicek dia terdaftar di DPT di nomor berapa. Kemudian mudah dimutakhirkan. Nah, ini yang saya kira menjadi prinsip ya. Mudah dimutakhirkan itu artinya kan harus agak lentur. Ya, kalau namanya mudah itu harus agak sedikit lentur. Kalau terlalu sistematis, kemudahannya menjadi berkurang. Nah, sistem kemudahan inilah yang juga kemudian dijadikan sebagai bahan di dalam pengembangan sistem untuk pemutakhiran berkelanjutan ini, yang disusun secara akurat. Lanjut. Oke, mungkin teman-teman banyak yang mendengar soal pembagian atau jenis-jenis pendaftaran pemilih. Bahkan kalau yang sudah senior di KIPP mungkin ya, atau teman-teman pemantau, bahkan teman-teman Bawaslu, saya jadi KIPP tadi di diskusi sebelah udah saya sebutkan. 2004 itu saya masih di KIPP. Nah, alumni ya, bukan itu. Di dalam model pendaftaran pemilih kita itu memang ada beberapa kali perubahan. Nah, ada 3 jenis setidaknya di dalam model pendaftaran pemilih ini yang sudah pernah kita alami. Pertama adalah untuk yang namanya periodic list, ini untuk era Orde Baru. Jadi yang namanya pemilih itu pendaftarannya dilakukan pada masa tertentu saja. Jadi kalau mau pemilu atau mau pemilihan, karena dulu nggak ada pilkada ya, jadi yang kalau mau pemilu ya berarti di situ baru dibuat yang namanya daftarnya. Itu namanya periodic list. Jadi ini adanya di Orde Baru. Nah, kalau continuous register or list, itu adalah pendaftaran pemilih yang berkelanjutan. Jadi daftar pemilu tidak dibuang, melainkan dimutakhirkan untuk bisa digunakan atau dipertimbangkan pada pemilu berikutnya. Nah, di periode KPU yang 2001 dan 2007 itu sudah melaksanakan ini untuk continuous register or list. Jadi untuk pelaksanaan pemilu yang di 2004 itu juga digunakan DPT-nya untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah, wakil kepala daerah tahun 2006. Jadi pemilunya 2004 itu daftar pemilihnya tetap dijadikan sebagai pertimbangan.
Kemudian model yang ketiga adalah civil registry, adalah pendaftaran pemilih berdasarkan pencatatan sipil. Nah, inilah yang sekarang menjadi sistem pendaftaran pemilih yang sekarang kita anut ya. Jadi yang namanya daftar pemilih itu ya berdasarkan dengan pendaftaran pencatatan sipilnya.